Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadewa Maulana Muhammad dengan NIM 41825110021 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Di UTS kali ini, saya akan mengerjakan beberapa soal. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Oke, masuk ke P1, kita akan lakukan konversi sistem bilangan. Yang pertama di sini ada 78 desimal. Kita akan konversi ke biner, lalu ke oktal, lalu yang terakhir ke heksadesimal. Tapi sebelum lanjut, ada yang ingin saya perlihatkan tentang sistem bilangan. Oke. Jadi di sini ada tabel sistem bilangan. Yang pertama ada desimal, basisnya itu 10. Angkanya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada biner, basisnya itu 2. Angkanya ada 0 dan 1. Lalu ada oktal, basis 8. Angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu yang terakhir ada heksadesimal, basis 16. Angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Di mana untuk heksadesimal ini, A sampai F ini itu adalah untuk angka 10, 11, 12, 13, 14, dan F untuk 15. Oke, lanjut ke soalnya. Di sini ada 78 desimal. Kita akan konversi ke biner terlebih dahulu. Saya tulis dulu di sini 78. Untuk konversi ke biner, caranya itu hanya dengan kita bagi 78 ini dengan basis biner, yaitu 2. Jadi 78 dibagi 2, itu ada 39, sisanya 0. Di sini 39 dibagi 2, itu ada 19, sisa 1. 19 dibagi 2, itu ada 9. Ini sisa 1. 9 dibagi 2 itu ada 4. Ini sisa 1. 4 dibagi 2 itu 2. Sisa 0. 2 dibagi 2 itu sisa 1. Nah, itu 1, sisanya 0. Nah, kita nulisnya dari bawah ke atas. Jadi kita bisa nulis 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Basis 2. Oke, lanjut. Kita konversi ke oktal. Nah, caranya juga mirip kayak konversi ke biner. Kita hanya perlu bagi dengan basis oktal, yaitu 8. Jadi di sini 78 dibagi, kalau depet. Ini ada 78 dibagi 8. Itu ada 72, di sini 9. Berarti sisa 6. Lalu 9 dibagi 8 ini ada 1, sisa 1. Dan habis kita tulis dari bawah ke atas juga. Jadi kita dapat 116 basis 8. Lanjut, kita konversi ke heksa. Caranya juga sama, kita hanya perlu bagi dengan basis heksadesimal, yaitu 16. Jadi di sini 78 dibagi 16. Ini ada 4. Sisanya itu 14 karena 64. Nah, kita dapat
Ini juga sama ya, kita nulisnya dari atas ke bawah. Jadi kita dapat 4, 14. Tapi karena sebelumnya udah saya kasih lihat untuk hexadecimal itu 14 itu menggunakan huruf seperti di atas. Nah, 14 itu menggunakan huruf E. Jadi kita nulisnya nggak boleh 4, 14, tapi 4E basis 16. Nomor selanjutnya, kita akan konversi dari biner ke desimal, lalu ke oktal, lalu ke heksadesimal. Yang pertama, kita konversi terlebih dahulu ke desimal. Di sini saya tulis dulu angka binernya 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, cara untuk konversi dari biner ke desimal, kita hanya perlu mengkalikan setiap digit angka dengan 2 pangkat n dimulai dari yang paling kanan. Jadi kayak gini. 0 dikali 2 pangkat 0 dimulai dari 0. Lalu di sini 0 dikali 2 pangkat 1. Di sini 1 dikali 2 pangkat 2. Di sini 1 dikali 2 pangkat 3. Lalu di sini 0 dikali 2 pangkat 4. Dan yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, kita hitung. Di sini kita tulis lagi. 0 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 itu 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 itu 16. 16 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Kita hitung lagi, 0 kali 1 itu 0, ditambah 0 dikali 2 itu 0, ditambah lagi 1 kali 4 itu 4, ditambah 1 kali 8 itu 8, ditambah 0 dikali 16 itu 0, ditambah 1 kali 32. Nah, di sini ada 4 ditambah 8 itu 12. 12 ditambah 32 itu 44. Nah, jadi kita tulis di sini 44 basis 10. Oke, selanjutnya kita akan konversi ke oktal. Di sini saya akan menggunakan biner ke oktal. Jadi di sini saya tulis dulu binernya. Di sini ada 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, cara untuk konversi ke oktal, kita perlu tahu oktal itu kan basis 8. Nah, 8 itu adalah hasil dari 2 pangkat 3. Jadi, kita perlu memisahkan biner ini per 3 digit. Jadi seperti ini. Jadi kita pisah mulai dari yang paling kanan per 3 digit. Jadi ada 0, 0, 1 itu kelompok yang pertama, lalu ada 1, 0, 1 itu kelompok yang kedua. Nah, di sini saya tulis 1, 2. Nah, selanjutnya adalah sama seperti yang di atas, kita kalikan dengan 2 pangkat n, mulai dari 0. Jadi di sini 0 dikali 2 pangkat 0, sini 0 dikali 2 pangkat 1, lalu di sini 1 dikali 2 pangkat 2. Sini 1 dikali 2 pangkat 0, dan 0 dikali 2 pangkat 1, lalu yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 2.
Selanjutnya kita hitung di sini. Oke. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 itu 2, oh sorry, 0 kali 2, lalu ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4. 1 dikali 4. Nah, untuk yang kelompok kedua, di sini ada 1 dikali 2 pangkat 1 itu 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 pangkat 1 itu 2, tambah yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 2. Itu dikali 4. Yes. Nah, oke, kita hitung. Saya ada 0 dikali 1 itu 0, ditambah 0 dikali 2 itu 0, ditambah 1 dikali 4 itu 4. Ya, hasilnya 4. Nah, yang bawah, 1 dikali 1 itu 1, ditambah 0 kali 2 itu 0, ditambah 1 kali 4 itu 4. Di sini hasilnya adalah 5. Nah, kita nulisnya adalah dari bawah ke atas atau dari kelompok kiri ke kanan. Nah, di sini kita tulis berarti kita dapat 54 basis 8. Selanjutnya, kita konversi ke heksadesimal. Di heksadesimal ini saya akan juga menggunakan biner ke heksa. Jadi di sini akan saya tulis dulu binernya. Ada 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, untuk konversi ke heksadesimal caranya mirip ke biner ke oktal. Kalau di oktal itu kita pisah per 3 digit karena 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Kalau 16 itu adalah hasil dari 2 pangkat 4, maka kita pisahnya per 4 digit. Jadi di sini ada 0, 0, 1, 1, lalu kelompok selanjutnya ada 0, 1. Nah, ini nggak apa-apa kalau cuma ada 2 angka aja, nggak masalah. Nah, di sini ada 1, ada 2. Nah, kita hitung. Oh ya, di sini sama, kita kali dengan 2 pangkat n. Di sini ada 0 kali 2 pangkat 0. Di sini ada 0 kali 2 pangkat 1. Lalu di sini ada 1 dikali 2 pangkat 2. Dan terakhir di sini 1 dikali 2 pangkat 3. Lalu yang sebelah kiri ada 0 kali 2 pangkat 0. Lalu di sini 1 dikali 2 pangkat 1. Nah, kita hitung. Untuk yang kelompok pertama di sini ada 0 dikali 2 pangkat 1 itu 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8. Lanjut yang ke sebelah kiri. Sini ada 0 kali 2 pangkat 0 itu 1, tambah 1 kali 2 pangkat 1 itu 2. Nah, di sini kita hitung. 0 kali 1 itu 0, ditambah 0 kali 2 itu 0, tambah 1 kali 4 itu 4, tambah 1 kali 8 itu 8.
Ini hasilnya adalah 12. Untuk yang bawah, 0 kali 1 itu 0, tambah 1 kali 2 itu 2, sama dengan 2. Ini juga sama, kita nulisnya dari bawah ke atas, atau dari kelompok yang kiri ke kanan. Nah, di sini kita dapat 2, 12. Sama seperti yang sebelumnya, di heksadesimal itu kan untuk angka 10 sampai 15 menggunakan huruf. Jadi kita nggak boleh nulis 212, tapi kita nulisnya 2C. Karena 12 itu adalah C di heksadesimal. Oke, selanjutnya ada dari oktal ke biner, lalu ke desimal, lalu ke heksadesimal. Di sini ada 67 oktal. Kita konversi terlebih dahulu ke biner. Sini saya tulis dulu 67. Nah, untuk konversi ke biner, kalau sebelumnya dari biner ke oktal itu kita pisah per 3 digit, kalau sekarang dari oktal ke biner itu kita alokasikan 3 kolom untuk setiap digitnya. Jadi maksudnya itu seperti ini. Kita buat 3 kolom atau 3 alokasi. Lalu untuk satunya lagi kita buat 3 alokasi juga. Nah, di mana setiap alokasi ini adalah 2 pangkat N. Jadi di sini untuk kolom pertama ada 2 pangkat 0, kolom kedua 2 pangkat 1, lalu yang terakhir 2 pangkat 2. Yang sebelah kiri juga sama, di sini untuk 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, lalu di sini 2 pangkat 2. Nah, yang sebelah sini untuk angka 6, dan di sini untuk angka 7. Oke, di sini kan ini ada 1, ini hasilnya 2, ini hasil 4. Ini juga hasil 1, 2, dan 4. Nah, kita mulai dari yang 7 dulu. Selanjutnya kita cari angka 7 ini itu mendekati kolom mana. Kalau di sini kan 7 mendekati angka 4 ya. Jadi kita taruh 1 di angka 4, lalu sisanya ada 3. 3 itu mendekati angka 2. Jadi kita tulis 1 di kolom untuk angka 2 di sini. Nah, sisa 1. 1 itu kan hasil dari 2 pangkat 0 ya, untuk yang kolom sebelah sini. Jadi kita tulis 1 di sini juga. Sisanya 0. Nah, untuk yang 6 itu kan mendekati 4 juga ya. Kita tulis taruh 1 di sini, lalu sisanya 2. 2 itu hasil dari 2 pangkat 1. Jadi kita bisa langsung taruh aja di sini. Dan sisanya 0, taruh sini. Nah, jadi kita dapat sini ada 1, 1, 0, lalu ada 1, 1, 1. Nah, kita nulisnya dari kiri ke kanan untuk menggabungkannya ya. Jadi kita dapat hasil penggabungannya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, basis 2. Selanjutnya kita konversi ke desimal. Nah, dari oktal ke desimal ini caranya itu mirip kayak biner ke desimal. Kalau di biner tadi kita kali tiap digitnya itu dengan 2 pangkat N. Nah, kalau di oktal ini kita kali dengan 8 pangkat N untuk tiap digitnya. Jadi di sini ada 67. Nah, 7 ini dikali 8 pangkat 0. Lalu 6 ini dikali 8 pangkat 1. Kita hitung. 7 kali 8 pangkat 0 itu 1. Berarti ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 itu 8. Kita hitung. 7 kali 1, 7. Tambah 6 kali 8 itu 48. Hasilnya adalah 55. Nah, jadi kita dapat desimalnya yaitu 55.
5 basis 10. Selanjutnya kita konversi ke heksadesimal. Nah, untuk konversi ke heksadesimal ini saya akan menggunakan desimal. Jadi di sini 55 kita konversi ke heksa adalah dengan cara membagi dengan 16. Nah, perkalian 16 yang mendekati itu ada 48 dikali 3. Sisanya itu ada 7. Nah, jadi kita dapat 37. Ini cara nulisnya juga sama. Terus sebelumnya dari bawah ke atas. Jadi kita dapat 37 basis 16. Oke, selanjutnya kita akan konversi dari heksadesimal ke biner, lalu ke desimal, lalu yang terakhir ke oktal. Nah, di sini ada 1A5 basis 16. Akan saya tulis 1, 10, 5. Karena A itu adalah 10. Nah, untuk konversi ke biner, caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita alokasikan 4 kolom untuk tiap angkanya. Jadi di sini kita buat 3 alokasi karena di sini ada 1, 10, dan 5 yang masing-masing itu ada 4 kolom. Tuh, 2, 3. Nah, di sini untuk 1, di sini untuk 10, dan di sini untuk 5. Tiap kolom ini juga sama, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sini pun juga sama, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Nah, sekarang kita tinggal alokasikan saja. 5 itu kan mendekati 4. Jadi kita bisa taruh 1 di 4, lalu sisa 1. Nah, 1 ini kita taruh aja di sini. Karena hasil dari 2 pangkat 0 itu 1. Sisanya 0, 0. Untuk 10, 10 itu kan dekat dengan 8. Jadi kita tulis 1 di sini, sisa 2. 2 itu hasil dari 2 pangkat 1, jadi kita bisa tulis di sini. Sisanya 0, sisanya 0. Nah, untuk 1 ini kan hasil dari 2 pangkat 0, jadi kita bisa langsung tulis aja di sini 1. Sisanya 0, 0, 0. Nah, kita dapat di sini ada 0, 0, 0, 1. Lalu di sini ada 1, 0, 1, 0. Lalu yang ini ada 0, 1, 0, 1. Nah, kita bisa tulis di sini yaitu 1. 3 digit 0 ini tidak ditulis juga tidak apa-apa. Lalu ada 1, ada 0, ada 1, ada 0, dan 0, 1, 0, 1 basis 2. Selanjutnya kita konversi ke desimal. Untuk konversi ke desimal ini saya akan menggunakan biner. Jadi akan saya tulis dulu binernya di sini ada 1, 1, 0, 1, 0, 0,
1, 0, 1. Konversi dari biner ke desimal ini kita hanya perlu mengkalikan setiap digit angka dengan 2 pangkat n. Dimulai dari yang paling kanan, di sini ada 1 dikali 2 pangkat 0. Lalu lanjut di sini 0 dikali 2 pangkat 1. Terus ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Lalu sini 2 pangkat 4. Ini 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Terakhir 2 pangkat 8. Nah, di sini kita hitung. Dari sini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Ditambah 0 kali 2 pangkat 1 itu 2. Tambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4. Tambah 0 kali 2 pangkat 3 itu 8. Tambah 0 lagi dikali 2 pangkat 4 itu 16. Tambah 1 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Tambah 0 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 7 itu 128. Yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 8 itu 256. Sini 256. Ini kita hitung 1 dikali 1 ini 1. Ditambah 0 dikali 2 itu 0. Ditambah 1 kali 4 itu 4. Tambah 0 kali 8 itu 0. Ditambah 0 kali 16 itu 0. Tambah 1 kali 32 itu 32. Tambah 0 kali 64 itu 0. Ditambah 1 kali 128 itu 128. Yang terakhir 1 kali 256 itu 256. Nah, di sini kita hitung hasilnya. Di sini ada 1 tambah 4 itu 5. 5 tambah 32 itu 37. 37 tambah 128 itu 165. 165 tambah 256 itu 421. Jadi kita dapat desimalnya itu 421 basis 10. Selanjutnya yang terakhir, kita akan konversi ke oktal. Nah, untuk konversi ke oktal ini, saya akan menggunakan biner. Jadi akan saya tulis dulu binernya. Ada 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Sebelumnya kan kita juga sudah konversi dari biner ke oktal, yaitu dengan cara memisahkan per 3 digit. Karena oktal itu basisnya 8 dan 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Makanya kita pisah per 3 digit. Nah, di sini juga sama, kita juga akan pisah per 3 digit.
Nah, di sini kelompok yang pertama ada 101, lalu ada 001, lalu ada 011. Nah, di sini saya buat begini. 1, 2, kira sini 3. Nah, kita hitung. Sebelum itu di sini 1 ini dikali 2 pangkat 0, 0 ini dikali 2 pangkat 1 ini dikali 2 pangkat 2. Nah, sini juga sama, 0 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Yang kelompok terakhir juga sama, 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, terakhir 1 kali 2 pangkat 2. Nah, kita hitung. Di sini untuk kelompok yang pertama ada 101. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 itu 2, tambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4. Yes. Nah, untuk kelompok yang kedua, di sini ada 001. 0 dikali 2 pangkat 1 itu 1. Oops, sorry, 2 pangkat 0 itu 1. Lalu di sini ada 0 lagi, dikali 2 pangkat 1 itu baru 2. Dan terakhir ada 1 dikali 2 pangkat 2. Itu 4. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kita hitung juga ada 011. Di sini ada 0 dikali 2 pangkat 0 itu 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 2, tambah 1 dikali 4. Nah, sini kita hitung. 1 kali 1. Ini 1 tambah 0 kali 2. 0 tambah 1 kali 4 itu 4. Nah, ini adalah 5 hasilnya. Kelompok yang kedua, 0 kali 1 itu 0, tambah 0 kali 2 itu 0, tambah 1 kali 4 itu 4. Nah, ini 4. Nah, yang terakhir, ini ada 0, 1 kali 2, 2, 1 kali 4, 4. Hasilnya 6. Nah, kita nulisnya dari bawah ke kanan. Dari bawah ke atas, sorry. Atau dari kelompok yang paling kiri ke kanan. Jadi kita dapat angkanya yaitu 6, 4, 5, basis 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke P2. Di P2 ini kita akan menentukan nilai X dari persamaan linear. Di sini ada persamaan 4, X plus 5 minus 6, 2X plus 3 sama dengan 3, X plus 14 minus 2, 5, X 5 minus X plus 9. Di sini, yang pertama kita akan menghilangkan tanda kurung yang ada di persamaan ini. Caranya yaitu kita kalikan angka yang ada di luar dengan angka yang ada di dalam tanda kurung sini. Jadi di sini ada 4 dikali X, jadi ya 4X, 4 kali 5 itu 20, jadi ya plus 20, lalu dikurang 6 kali 2X jadinya 12X, minus 6 dikali 3 itu jadi minus 18,
sama dengan 3 kali X 3X tambah 3 kali 14 itu 42 minus 2 dikali 5 itu minus 10 min 2 dikali min X jadinya plus 2X lalu ditambah 9. Oke, selanjutnya kita pindahkan angka yang memiliki variabel itu kita pindah ke ruas kiri semua. Jadi di sini ada 4X, kita tulis dulu yang udah ada di ruas kiri. Min 12X. Nah, 3X pindah ruas jadi min 3X. Lalu di sini ada 2X pindah jadi min 2X. Sama dengan kita tulis dulu angka yang udah ada di sebelah kanan ini ada 42, lalu ada minus 10, ada plus 9, lalu ini plus 20 pindah jadi minus 20, lalu ada minus 18 pindah ruas jadi plus 18. Nah, kemudian kita hitung di sini ada 4X dikurang 12X itu ada 8. Ada minus 8 dikurang 3 itu ada minus 11 ditambah 2X itu minus 13X. Sama dengan 42 kurang 10 itu 32, 32 tambah 9, 41 kurang 20 itu 21, 21 tambah 18 itu 39. Nah, di sini tinggal X, kita pindahin 13-nya, 39 jadi bagi minus 13. Ya, minus 13. Sorry. Ya, hasilnya adalah minus 3. Nah, jadi kita dapat X adalah min 3. Oke, selanjutnya ada persamaan 2X plus 1 3 dikurang 2X plus 5 per 5 sama dengan 2 plus X min 1 per 6. Di sini karena ada pecahan, jadi kita cari KPK-nya terlebih dahulu untuk kita samakan penyebutnya. Di sini ada 3, 5, dan 6. Untuk 3 dan 5 ini adalah bilangan prima. Sedangkan 6 ini bukan bilangan prima, tapi bisa dihasilkan dari perkalian bilangan prima yaitu 2 dikali 3. Jadi kita dapat di sini ada 2. Nah, untuk mencari KPK-nya, kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 5 itu 15, 15 kali 2 itu 30. Jadi kita dapat KPK-nya adalah 30. Nah, selanjutnya kita kalikan 30 dengan setiap suku bilangan yang ada di persamaan. Jadi di sini ada 30 dikali 2X plus 1 per 3 kurang 30 dikali 2X plus 5 per 5. Sama dengan
30 dikali 2 tambah 30 kali eh, X plus 1, 6. Nah, di sini kita hitung. Di sini ada 30 dibagi 3 itu ada 10 kali 2X plus 1. Lalu 30 minus 30 dibagi 5 itu ada minus 6. 6 dikali 2X plus 5 sama dengan 30 kali 2 itu 60 tambah 30 dibagi 6 itu ada 5 kali X min 1. Nah, selanjutnya sama seperti di persamaan sebelumnya, kita hilangkan tanda kurung yang ada di persamaan ini. Jadi 10 dikali 2X. Ini tuh ada 20X. 10 dikali 1 itu plus 10. Minus 6 dikali 2X itu ada minus 12X. Minus 6 dikali positif 5 itu ada minus 30. Sama dengan 60 ditambah 5 kali X, 5X. Plus 5 dikali min 1 jadi ya min 5. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan variabel setiap bilangan variabel ke ruas kiri. Di sini yang di ruas kiri udah ada 20X, kita tulis 20X. Lalu ada 12X minus 12X. Lalu di ruas kanan ada plus 5X. Jadi pindah ruas jadi min 5X. Sama dengan kita tulis yang udah ada dulu. Di sini ada 60 minus 5 lalu plus 10 jadi min 10 min 30 jadi plus 30. Jadi kita hitung. Di sini ada 20X dikurang 12X itu ada 8X. 8X dikurang 5X itu ada 3X. 60 dikurang 5, 55. 55 dikurang 10, 45. 45 tambah 30 itu 75. X sama dengan 75 per 3. Hasilnya adalah 25. Nah, jadi X adalah 25. Selanjutnya masuk ke P3. Di P3 ini kita akan menentukan nilai X, Y, Z dari persamaan linear berikut. Yang pertama ada 2X plus 3Y min Z sama dengan min 5. Lalu X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. Lalu ada 5X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Sini akan saya beri tanda terlebih dahulu. Yang pertama di sini untuk persamaan 1, lalu persamaan 2, lalu persamaan 3. Selanjutnya, saya ingin menghapus atau mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Elim Z dari persamaan 1 dan 2. Oke. Saya tulis terlebih dahulu persamaannya. Di sini ada persamaan 1, ada 2X.
plus 3Y min Z sama dengan minus 5. Lalu untuk persamaan 2 ada X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. Nah, di sini kita lihat koefisien variabel Z dari persamaan 2 itu adalah 2. Nah, pertama kita samakan dulu variabel koefisiennya dengan cara kita kalikan. Berarti yang atas kita kali 2 supaya koefisien Z di persamaan 1 ini 2 juga. Lalu yang bawah itu kita kali 1 saja. Nah, di sini 2X kali 2 itu 4X. Plus 3Y kali 2 itu plus 6Y. Min Z kali 2 itu min 2Z. Sama dengan min 5 kali 2 min 10. Nah, di sini kita tulis ulang untuk persamaan 2 karena dikali 1. Nah, selanjutnya, sorry ini plus. Kayak selanjutnya, di sini ada min 2Z sama plus 2Z. Supaya variabel Z-nya ini hilang atau tereliminasi, berarti kita menggunakan tanda plus. Di sini 4X plus X jadinya 5X. Plus 6Y dikurang 4Y jadi plus 2Y. Lalu variabel Z-nya habis. Di sini min 10 tambah 21 itu 11. Nah, kita dapat persamaan baru. Di sini ada ini adalah persamaan 4. Nah, selanjutnya saya akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 3. Oke, di sini eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. 2X plus 3Y minus Z sama dengan minus 5. Persamaan 3 adalah 5X plus 2Y minus 3Z sama dengan minus 4. Di sini di persamaan 3, koefisien Z itu adalah min 3. Jadi, supaya variabel Z ini tereliminasi, yang atas kita kali 3 supaya koefisiennya sama, lalu yang bawah kita kali 1. Sini 2X kali 3 itu 6X. Lalu ada plus 3Y kali 3 jadi plus 9Y. Min Z kali 3 jadi min 3Z. Sama dengan min 5 kali 3 min 15. Yang bawah kita tulis ulang karena dikali 1. Nah, di sini kita lihat untuk yang atas itu min 3Z, lalu yang bawah min 3Z juga. Sorry. Min 3Z. Di sini karena ada min dan min, berarti kita menggunakan min. Supaya variabel Z-nya habis. Di sini berarti ada 6X dikurang 5X itu jadi X. Lalu 9 dikurang 2 itu plus 7Y. Variabel Z-nya habis. Min 15 ditambah 4 jadinya min 11.
Nah, di sini kita dapat persamaan 5. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kita sudah dapat persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 ini persamaan dua variabel. Kita tulis lagi. 5x plus 2y sama dengan 11. Lalu persamaan 5 ada x plus 7y sama dengan minus 11. Nah, di persamaan 5 kalau kita lihat, kebetulan di sini koefisien x itu adalah 1. Jadi, di persamaan 5 kita bisa tulis seperti ini. X, kita buat x itu sendiri di ruas kiri. Jadi, plus 7y ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Plus 7y pindah ruas jadi min 7y. Nah, selanjutnya kita dapat x itu adalah min 11 min 7y. Selanjutnya kita substitusi x ini ke persamaan 4. Jadi di sini 5 x-nya kita rubah jadi seperti ini, min 11 min 7y ditambah 2y sama dengan 11. Nah, di sini kita kalikan 5 kali min 11, min 55. 5 dikali min 7y itu min 35 y, lalu plus 2y sama dengan 11. Nah, kita buat supaya yang variabel ini ada di sebelah kiri. Sekalian kita hitung juga. Di sini ada min 35 plus 2y jadi ya min 33y sama dengan 11. Min 55 pindah ruas jadi plus 55. Di sini min 3y sama dengan 11 tambah 55 itu 66. Nah, y sama dengan 66 per min 33 pindah ruas jadi dibagi min 33. Nah, 66 dibagi min 33 itu adalah min 2. Nah, jadi kita dapat y-nya sekarang adalah min 2. Oke, selanjutnya, karena kita sudah dapat y sama dengan min 2, di sini kita substitusi y ke persamaan 5. Oke, kita tulis di sini ada persamaan 5 tadi x plus 7y sama dengan 11 sama dengan minus 11. Kita substitusi y-nya. X sama tambah 7 dikali minus 2 sama dengan minus 11. Kita hitung. Di sini X tambah 7 kali min 2 itu, sini harusnya min aja langsung. Min 14 sama dengan min 11. Nah, misalnya ini X sama dengan min 11. Min 14 kita pindah ruaskan jadi plus 14. Berarti kita dapat X sama dengan
3. Oke. Karena kita sudah dapat Y dan X, selanjutnya kita substitusi ke salah satu persamaan di awal. Di sini saya akan substitusinya ke persamaan 1. Oke, di sini ada 2X plus 3Y min Z sama dengan min 5. Kita substitusi X dan Y-nya. 2, X-nya 3, 2 kali 3 tambah 3, Y-nya tadi minus 2, min Z sama dengan minus 5. Kita hitung 2 kali 3 itu 6, plus 3 kali min 2 itu min 6, min Z. Ini min 5. Sini 6 dikurang 6 itu habis, berarti kita bisa langsung di sini tulis min Z sama dengan min 5. Atau Z min 5 dibagi 1, min 5 dibagi min 1 itu sama dengan 5. Nah, jadi kita dapat X, Y, Z-nya itu adalah pertama X sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan min 2, dan yang terakhir Z-nya itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke P4. Di P4 ini kita akan menyelesaikan persamaan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Persamaan yang pertama ada 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Di sini karena koefisien x kuadratnya adalah 2, kita bisa membuat min 4x dan min 3 ini kita bagi 2 terlebih dahulu. Jadi di sini ada x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Min 4x dan min 3 ini kita bagi 2. Di sini kita hitung x kuadrat min 4x dibagi 2 jadi ya min 2x min 3 dibagi 2 karena nggak bisa, kita bisa buat bentuk pecahan saja sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan C atau min 3/2 ini ke ruas kanan. Jadi sini ada x kuadrat min 2x sama dengan negatif 3/2 pindah ruas jadi positif 3/2. Oke, untuk membuat menjadi kuadrat sempurna, kita perlu mengambil hasil dari kuadrat setengah B. Jadi maksudnya, sini kita cari dulu setengah B-nya itu. Sini setengah B kali setengah kali B, terus setengah kali min 2. Sini min 2. Hasilnya min 1. Lalu min 1 ini kita kuadratkan. Jadi hasilnya 1. Nah, 1 ini kita tambah ke tiap ruas. Jadi di sini x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 3/2 plus 1. Nah, untuk ruas kiri kan sudah menjadi kuadrat sempurna. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu untuk yang ruas kanan. Di sini untuk menjumlahkan 3/2 tambah 1, kita buat satunya ini menjadi bentuk pecahan dengan penyebut yang sama yaitu 2. Jadi di sini 1 sama dengan berapa ya yang penyebutnya itu 2. Sini udah jelas adalah 2. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan saja 3/2 ditambah 2/2 dengan penyebutnya 2. 3 tambah 2 ini 5. Jadi hasilnya 5/2. Nah, x
kuadrat ini kita buat menjadi seperti ini. 2 tanda kurung. Dengan 5/2. Oke. Berapa dikali berapa yang hasilnya positif 1, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 2. Di sini kita dapat minus 1 dan minus 1. Min 1 dikali min 1 jadi ya positif 1. Min 1 ditambah min 1 hasilnya negatif 2. Dan selanjutnya kita bisa nulis X min 1 kuadrat sama dengan 5/2. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, di sini kita buat seperti ini. X min 1 sama dengan plus minus akar 5/2. Oke. Akar 5/2 ini kan bukan bilangan rasional ya. Kita bisa merasionalkannya terlebih dahulu dengan cara nih. Akar 5/2 itu kan sama saja seperti akar 5 per akar 2. Nah, cara untuk merasionalkannya, kita hanya perlu mengkalikan dengan akar penyebutnya. Jadi di sini akar 5 per akar 2 kita kali dengan akar yang sama, yaitu akar 2. Nah, di sini akar 2 dikali akar 2 kan hasilnya menjadi 2. Nah, akar 5 dikali akar 2 itu hasilnya akar 10. Nah, sekarang ini sudah menjadi bilangan rasional. Nah, jadi kita bisa dapat bilangan rasionalnya yaitu akar 10/2. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan minus 1 ke ruas kanan. Jadi di sini kita dapat X sama dengan min 1 pindah ruas jadi positif, 1 plus minus akar 10/2. Nah, jadi kita bisa dapat di sini X1 sama dengan 1 ditambah akar 10/2 atau X2 sini atau X2 dengan 1 minus akar 10/2. Itu. Selanjutnya ada persamaan 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Sini kita lihat koefisien x kuadratnya adalah 5. Jadi kita bisa membuat plus 10x dan plus 2 ini dibagi 5, sama seperti sebelumnya. X kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Ini kita bagi 5. Kita hitung x kuadrat 10x dibagi 5. Jadi plus 2x plus 2 dibagi 5 nggak bisa, kita bisa tulis dengan pecahannya. 2/5 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan C atau 2/5 ke ruas kanan. Jadi di sini x kuadrat tambah 2x sama dengan positif pindah ruas jadi negatif 2/5. Nah, untuk membuat menjadi kuadrat sempurna, kita perlu mencari kuadrat dari setengah B, atau di sini kita hitung
Kita cari setengah B-nya terlebih dahulu. Ini B itu adalah 2, jadi setengah kali 2 hasilnya adalah 1. Lalu 1 ini kita kuadratkan, hasilnya 1 tetap 1. Nah, 1 ini kita tambah ke tiap ruas. Jadi di sini di ruas kiri kita tambah 1, di ruas kanan kita tambah 1. Nah, sudah menjadi kuadrat sempurna. Nah, di sini kita sederhanakan dulu di ruas kanannya. Ada minus 2/5 ditambah 1. Nah, 1 ini itu kita buat menjadi pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 5. Nah, kita dapat sini 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. Jadi kita tinggal hitung saja. Minus 2 per 5 ditambah 5/5. Hasilnya minus 2 ditambah 5 itu 3, penyebutnya sama, jadi per 5. Jadi kita dapat 3/5. Nah, selanjutnya kita buat X kuadrat ini menjadi 2 tanda kurung. Seperti ini. Nah, angka berapa yang kalau dikali itu hasilnya positif 1, dan kalau ditambah itu hasilnya positif 2. Sini kita dapat plus 1, ini kita dapat plus 1. Sama dengan hasil dari minus 2/5 tambah 1 adalah 3/5. Nah, selanjutnya kita bisa tulis seperti ini. X plus 1 kuadrat sama dengan 3/5. Nah, selanjutnya kita hilangkan kuadratnya dengan cara kita buat di sini X plus 1, di sini plus minus 3/5 ini kita akarkan. Jadi kita dapat X plus 1 sama dengan plus minus akar 3/5. Akar 3/5 ini kan belum rasional. Kita bisa merasionalkannya terlebih dahulu dengan cara di sini kita tulis akar 3/5 itu sama saja dengan akar 3 per akar 5. Untuk merasionalkan, kita hanya perlu mengkalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kali akar 5, yang bawah juga kita kali akar 5. Hasilnya adalah akar 3 kali akar 5 ini akar 15 per akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Nah, sekarang kita dapat bilangan rasionalnya, yaitu akar 15/5. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan plus 1 ke ruas kanan. Jadi kita dapat di sini X sama dengan plus pindah ruas jadi min 1 plus minus akar 15/5. Nah, jadi kita dapat di sini X1 sama dengan min 1 plus akar 15/5 atau X2 sama dengan min 1 minus akar 15/5. Selanjutnya, kita ada persamaan 3x kuadrat plus 12x min 18 sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat
12x min 18 ini kita bagi 3 terlebih dahulu. Jadi di sini x kuadrat 12x min 18 sama dengan 0. Plus 12x dan min 18 ini kita bagi 3. Kita hitung x kuadrat 12 dibagi 3 kita dapat 4 x, lalu min 18 dibagi 3 kita dapat min 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan C atau min 6 ini ke ruas kanan. Jadi x kuadrat tambah 4x sama dengan min 6 pindah ruas jadi positif 6. Nah, selanjutnya untuk membuat menjadi kuadrat sempurna kita perlu mencari hasil dari kuadrat dari setengah B. Jadi sini kita cari terlebih dahulu setengah B-nya. Ini adalah setengah. B-nya adalah 4. Jadi setengah kali 4. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kita kuadratkan. Hasilnya 4. Nah, 4 ini kita tambah ke tiap ruas. Jadi di sini tambah 4. Lalu di ruas kanan juga kita tambah 4. Nah, selanjutnya x kuadrat ini kita buat menjadi bentuk seperti ini. 2 tanda kurung. Sama dengan 6 tambah 4 itu 10. Nah, angka berapa yang kalau dikali itu hasilnya positif 4, dan kalau dikali itu hasilnya positif 4 juga. Sini kita dapat plus 2. Plus 2. Jadi kita bisa tulis x plus 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita hilangkan kuadratnya dengan kita tulis x plus 2 sama dengan plus minus akar 10. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan plus 2 ini ke ruas kanan. Di sini kita tulis x sama dengan positif 2 pindah ruas jadi min 2 plus minus akar 10. Jadi kita dapat di sini x1 sama dengan min 2 positif akar 10 atau x2 sama dengan min 2 min 10. Min akar 10. Oke. Selanjutnya kita ke P5. Di P5 ini kita akan menggambarkan kurva dari fungsi kuadrat Y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Untuk menggambar kurva, kita perlu mencari titik potong terhadap sumbu x, lalu titik potong terhadap sumbu y, dan titik puncak atau ya, verteksnya. Nah, dari sini akan saya beri tanda untuk A, B, C-nya. A di sini adalah min x, jadi kita tulis min 1. Lalu B itu adalah 4. Dan C itu adalah minus 3. Nah, di sini kita lihat A di sini itu merupakan minus 1. Di mana apabila A kurang dari 0, maka kurva yang akan terbentuk adalah terbuka ke bawah. Seperti ini. Nah, lanjut kita akan cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Sumbu X. Dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi, kita bisa tulis persamaannya itu seperti ini. Min x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0.
Selanjutnya, kita lihat di sini koefisien X kuadratnya itu masih negatif. Jadi selanjutnya kita akan mengubah supaya koefisien dari X kuadrat ini menjadi positif dengan cara kita kalikan dengan -1 di setiap ruas. Jadi di sini -1 dikali min X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan -1 dikali 0. Kita hitung, -1 dikali min X kuadrat ini jadi positif X kuadrat, -1 dikali plus 4X jadi min 4X, -1 dikali -3 hasilnya jadi positif 3. Sama dengan -1 dikali 0 hasilnya tetap 0. Nah, dari X kuadrat ini, kita buat dua tanda kurung seperti ini. Nah, selanjutnya, angka berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya positif 4, dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Sorry, angka berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya positif 3, dan kalau dikalikan itu hasilnya negatif 4. Di sini kita peroleh -1 dan -3. Nah, sini kita dapat tulis X sama dengan -1 pindah ruas jadi +1, atau X sama dengan -3 pindah ruas jadi +3. Nah, jadi kita peroleh titik koordinatnya yaitu 1,0 dan 3,0 gitu. Nah, selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Sini titik pot terhadap sumbu Y. Dengan syarat X sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan C. Jadi kita peroleh C di sini kan -3. Jadi Y sama dengan -3. Nah, berarti kita dapat titik koordinatnya yaitu 0, -3. Selanjutnya kita nyari vertex-nya atau titik puncaknya. Di sini kita cari vertex. Yang pertama kita perlu cari sumbu simetrinya atau XP. Dengan rumus min B per 2A. Di sini kita substitusi B-nya, B dan A-nya. Di sini berarti -4, A-nya itu -1. -1. Nah, kita hitung di sini -4 per 2 kali -1 -2. Ini hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya baru kita cari titik puncaknya atau YP-nya. Dengan cara kita substitusikan X ini pada persamaan di soal. Jadi di sini min X kuadrat ditambah 4X lalu -3, kita substitusi. Di sini berarti min 2 kuadrat plus 4 dikali 2 -3. -2 kuadrat itu hasilnya -4, ditambah 4 kali 2 itu hasilnya 8, lalu dikurang 3.
Di sini minus 4 ditambah 8 itu 4, 4 dikurang 3 itu sisa 1. Nah, jadi kita peroleh di sini XP dan YP-nya. XP dan YP itu adalah 2,1. Nah, selanjutnya baru kita gambar kurvanya. Oke. Di sini tadi yang pertama untuk titik potong terhadap sumbu X kita dapat 1,0 dan 3,0. Dan untuk titik potong terhadap sumbu Y-nya kita dapat di 0, minus 3. Nah, untuk vertex-nya kita dapat di 2,1. Oke. Pertama titik potong terhadap sumbu X. Di sini ada 1,0 berarti ada di sini. Lalu ada 3,0 berarti ada di sini. Lalu ke titik potong terhadap sumbu Y ada di 0, minus 3 berarti ada di sini. Gitu. Dan yang terakhir untuk vertex-nya itu ada di 2,1. 2 di sini dan 1 di sini. Ini kita beri tanda untuk vertex-nya. Nah, berarti titik puncaknya ada di sini. Tuh. Nah, selanjutnya tinggal kita buat kurvanya berbentuk kurva terbuka ke bawah. Mengikuti titik koordinat yang sudah kita tandai di sini. Jadi di sini bentuknya seperti ini. Sorry. Kita ganti warnanya jadi biru. Sini. Ulang teman-teman. Nah, jadi bentuk kurvanya itu adalah terbuka ke bawah seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.